perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini ada saya sendiri Andrita Novitasari. Saya Dia Ayu Jovitasari. Saya Nabila Putri Finata. Saya Adi Jandra Lucianto. Dan saya Ika Masrofi. Di sini kami akan mendemonstrasikan terkait praktikum proses manufaktur yang terdiri dari Mesin milling 3 aksis, Mesin bubut 2 aksis. Mesin 3D print SLA. Dan mesin 3D print FDM. Selamat menyaksikan. Yang ini sama kayak tadi, kamu pencet yang filamen tadi, menu filamen Nggak ada. Udah, di load. Nah, yang biasanya pada gagal tuh di sini. kenapa gagal? Mereka tuh biasanya belum mentok gitu loh. Jadi ntar nggak keluar, ini buka aja. Karena kan ntar perlu dilihat tuh. Ditunggu dulu. Nah, Switch filamen. Benar nggak? Benar nggak sih? enggak lah, Nggak kelihatan. kamu cari aja dulu. Ini bimbel. Loh, nih. Oh ini, tadi aku bilang ini iya yang di sana. Gimana ya mas gini? Tangan kiri yang megang filamen, tangan kanan kamu megang ini. Nah, Oke, fine. kamu dorong sampai mentok. Wah, masukinnya. Sampai mentok ya. Dah. Udah, Apa tadi? Oh. hilang sendiri kan. Nah, kamu lihat di bawah. Dia keluar gak dari ininya? Mana? Nggak Itu tahu. kan keluar tuh. Ini nih ada. Kelihatan nggak? Tuh. Oh itu. Keluar kan? Iya. Nah, kalau keluar udah done. Udah selesai. Cuman kalau misalnya nggak keluar, kamu harus retry lagi. Ini didorong sampai dia keluar gitu loh. Kecemida. Udah. Udah, itu cuma buat masang sama nyopot aja gitu. Udah gitu tak. Habis itu kalibrasi. Ini tadi ya. Tunggu dulu. Filipis. Nah, udah. Pokoknya sampai stepnya udah hilang, itu berarti udah oke. Nah, ya kalau kalibrasi dipilih kalibrasi. Nah, itu udah otomatis. Paling Udah. kayak gitu doang. Oke teman-teman, tadi kan kita udah menunggu dalam estimasi waktu tertentu yang kita print. Nah sekarang adalah kita mengambil hasil printan 3D print. Nah di sini bisa kita lihat di sini. Di sini, nah kita ngeprint 2 barang ya guys ya. Nah di situ ada peluru dan petakan, dan ini adalah hasil dari 3D printnya. Sangat rapi bukan? Nah inilah 3D print. Oke ini Dit. Dalam sisa dulu. Ikan di safety. Dituangin dulu. Tuang dulu. Seberapa man? Ayo deh. Tengah-tengah ini. Tengah-tengahnya 180 sama 200. Sama aja. Oh itu gunanya buat ngebuangnya doang. Buat ngebuangnya doang. Belum ya? Terus. Hop gak sih mas? Terus. Tahu sampai berapanya dari mana? Ini kan ada takaran ya? Ada Enggak maksud aku kenapa harus begitu? Oh perkiraannya. Ada tisu nggak? Ini di lap ini di sini. Aduh, Ini ada. tisu. Oke, jadi ini harus bersih ya, karena takutnya Kenapa dit? ada gejala untuk bikin prosesnya makin lama. Enggak Yes. maksudnya kenapa harus 200? Print. Kenapa enggak? Ya kan cuma kotak ini doang. Mas, kok nggak bisa mas? Berarti terserah. Nah ini guys ya, kita cek. Bentar. Itu tutup dulu. Oh iya, sorry guys ya. Sebelum ini di print harus ditutup ya biar suhunya tuh stabil. Suhu sama bau biar nggak nyebar. Iya, karena mabuk kan. Oh iya. Iya kan alkohol. Menjejak. Mau alkohol. Kok delete? Udah delete. Kok pajak penghapus kok dit? Kamu tangannya Tangannya. Kok beda ya ini sih? gedean. Nah, ada. Nah, jadi seperti itu. Kira Sekarang bisa kita mulai, coba tunggu medun. sampai sejam 3 menit. Stay tune. Hello. TikTokers. Ya.
Ini tuh gawe nang live kok, Dit. Gak nge-live sih mas, konten doang. Kalau nge-live gak ada yang nonton ya live. Konten apa, Dit? Apa ada pembaruan Nah, lagi? tentang teknik. Nah, kalau udah menunjukkan kayak gini artinya print-printannya udah finish guys. Jadi kita tinggal nyopot-nyopotin. Terus dicat apa? Ikan. Oh, ini udah jadi. Ini hasilnya. Ini apa ini tandanya? Beku ini. Itunya apa nih? Tarik. Udah enggak usah nyapa-nyapa. Aku udah nanya Pak. Capek banget aku. Videonya isinya. Astaga. Kenapa kamu videonya potret? Dia dari tadi awal potret. Padahal kelompoknya. Aku tuh kelompoknya. Jangan semuanya kamu. Jangan banyak-banyak, santai, pelan. KP. Wih. Oh iya, aku udah pakai sarung tangan nih. Ini dingin. Terus Udah. pakai Dia ini. tukang parkir. Siapa aja? Ini dingin banget. Kirain bisa langsung diambil. Oh, Kopi, Bang. Oh sama cahaya bobi. Kopi rek. Ya sekarang, guys. Roro. Ya kan? Sekarang. Angkat. Ya kan? Udah. Udah kehujanan nih basah, harus Iya, mandi dulu. siap. Duluan ya mas. Yuk. Itu gampang aja. Wah. Dituangin lagi. Iya. Karena ini tapi Enggak apa-apa, enggak apa-apa. nanti yang megang selanjutnya. Ya. Anjay. Paling apik iki ngene. Ada yang gitu deh mas, Paling terbang. apik dhewe to, Dit. Lempar meneh buat Dit. Anjay. Mulus lah. Mulus banget. Woi. Mendapatkan dua hasil yang berbeda dari 3D print ya. Pertama yang ini nih menggunakan filamen dan yang ini menggunakan resin. Secara perbandingan bahan filamennya lebih solid, lebih kuat dibandingkan resin ini lebih ringan. Dan tapi untuk prosesnya ini tuh lebih memerlukan biaya yang lebih mahal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Jatuh, perwakilan dari kelompok 3. Saya Muhammad Rizky dari kelompok 1. Nah, di sini kami berdua akan mendemonstrasikan pengoperasian mesin CNC 3 aksis dari proses awal hingga proses jadi. Oke, sebelumnya untuk teman-teman mungkin penasaran apa yang saya pegang. Nah, ini tuh sebenarnya adalah mata part, dan mata part ini khusus digunakan buat setting dari nol di bagian X sama Y. Selanjutnya kita masuk ke program CNC-nya. Proses yang pertama yaitu kita menghidupkan mesinnya. Nah, setelah dinyalakan, maka akan seperti ini ya. Ketika mesinnya CNC ini sudah menyala, akan alarmnya akan berbunyi seperti ini. Nah, untuk proses mematikannya yaitu kita memencet buzzer stop untuk mematikan mesin. Selanjutnya yaitu kita memencet simbol ini dan press stop. Jika sudah, kita yaitu untuk menghilangkan simbol merah ini, yaitu dengan cara kita klik alarm, kemudian pencet reset. Nanti simbol merahnya akan hilang. Proses selanjutnya yaitu pergantian tools buat men-setting titik nol khususnya di bagian X sama Y. Jadi yang pertama kita kemudi ini kita pencet mesin. Selanjutnya kita baru unlock, yang berarti kita bisa membuka. Nah, cara kita melepas mata part yang sudah ada itu di mesin ini, cuman kita di tangan, di tangan. Nah, seperti itu. Jadi itu akan lepas dan kita akan menggantinya dengan mata part buat setting titik nol ini. Nah, kalau untuk menguasainya, ininya harus kita pasin. Ini kita pasin dengan ini. Lalu kita pencet ini dulu. Nah,
otomatis martabak sudah terpasang. Oke, selanjutnya yaitu pemasangan beda kerja ke ragu. Di sini kita tuh memerlukan media kunci pas dan ini adalah beda kerjanya. Jadi kunci pas beda kerja kita pasang di ragu, lalu kita kunci menggunakan kunci pas ini. Pastikan ini terpasang dengan kuat ya. Setelah ini untuk mengecek apakah benda ini sudah sejajar atau belum, kita menggunakan ini buat mengecek apakah benda ini sudah lurus atau belum. Nah, kan di sini kita lihat bahwa di sini udah menunjukkan bahwa benda-benda sudah sejajar. Otomatis kita udah bisa buat menyeting titik nol di bagian X dan Y. Oke. Selanjutnya yaitu penyetingan titik nol. Langkah pertama yaitu kita menutup pintunya terlebih dahulu. Ketika sudah, kita masuk ke KSM. Kita menyeting kecepatannya yaitu di sini 300 dan Orangnya aku ini. bedaknya yaitu searah jarum jam. Ketika sudah, lalu kita pencet perintah start. Ketika sudah, kita lanjut ke matchbox untuk setting titik X. Nah, kita pencet yang atas ini. Kamu nggak bilang ya? Dan X. Untuk minus 2 ini itu pemakannya yaitu minus 2. Selanjutnya yaitu pengarahan untuk TTX-nya. Kemudian ini ya. Iya, dia yang bulat belum kering. Sekarang juga dia kan lagi. Ini perlu ngomong ya.
Udah ada putus-putusnya. Hari apa? Aku. Dari Selasa. Selasa kamu ngecek aku ya malam. Udah dulu ya. Masuk kan? Nah, sekarang buat setting titik nol di bagian cek. Allah. Nah, sekarang buat setting titik nol di bagian Z, kita harus menggunakan tools yang ini karena tools itu hanya untuk X dan Y. Nah, untuk pergantian toolsnya itu sama. Kita hanya perlu ganti dengan tools yang kita terpasang juga tutup ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita pencet-pencet 2, 2, 3. Proses selanjutnya yaitu kita setting titik Z. Itu langkahnya seperti yang tadi kita TSM untuk mengatur kecepatannya yaitu 300 TSM dan arah sumbernya yaitu sama dengan sama TV. Sehingga kita pencet setup start. Yang itu lama ya?
Ajarin lah. Jangan sampai ini tidak. Jangan apa yang Semula untuk menjalankan program. 1, 2, 3. Kita sudah setting titik nol, yaitu kita mengembalikan ke titik semula, yaitu dengan cara kita cek backpoint, kemudian kita klik yes, sehingga nanti akan otomatis kembali ke posisi semula. Ini berlaku untuk semua di bulan dan sudah ada terbuka. Ketika sudah, selanjutnya kita ke program, yaitu dengan cara klik program. Ini untuk record pemakanan benda kerjanya. Kemudian untuk mengecek benda kerja jalannya udah benar, kita masuk ke simulasi. Arah geraknya sudah benar, kemudian kita break and execute. Memang benar nggak itu? Untuk memulai program yang udah tadi disetting, kita tuh menggunakan single block. Kenapa menggunakan single block? Ini tuh berguna. Jadi ketika dia menjalankan mode satu program, dia langsung berhenti. Dan jika yang digunakan kita menggunakan shadow stop. Nah itu meminimalisir adanya takutnya ada salah pemakanan atau adanya meminimalisir adanya kecelakaan dalam pemakanan tersebut. Nah kita menggunakan single block. Terus kita klik shadow stop. Lagi. Dimatiin nggak, Pak? Terus Ayo, 30 sabar. 23 masih. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hikam Asofi. Dan saya Cerita Novitasari. Nah, di sini kami akan mendemonstrasikan cara penggunaan mesin CNC 2 aksis. Yang pertama-tama, Nah, yang kita pertama-tama perlu menyalakan mesin CNC ini hanya dengan menekan tombol on. Nah, kita menunggu sampai mesinnya itu benar-benar bisa digunakan. dah. Sudah. Nah, oke, setelah mesinnya sudah bisa digunakan, kita di sini akan memasukkan benda kerjanya. Pertama-tama kita buka pintu, lalu nyalakan lampu. Nah, untuk memasang benda kerja, kita harus membuka penjepitnya dengan cara jejak seperti ini, jejak sekali. Nah, akan terbuka kan. Lalu kita akan pasang benda kerjanya di sini yang sudah ditandai
Lalu untuk mengangkat lagi kita injak 4 kali lagi. Sudah terpasang. Setelah benda kerjanya terpasang, kita tutup pintunya dulu sampai tertutup. Lalu kita akan setting titik 0. Kita coba ke menu handle, lalu kita ke gas, gerak ke kanan dan kiri, lalu X10 ada ininya. Lalu kita akan setting titik 0-nya dengan cara kita lock ke mode handle, lalu pencet Z untuk gerak ke kanan kiri, lalu pencet X100 agar ininya ini jangan sampai menabrak. Lalu kita ke X untuk ke bawah. Oh ya, sebelumnya kita putar dulu benda kerja ya. Nah, kita ini ya. Kita paskan di atas itu untuk kita kecilkan agar tidak terjadi tabrakan. Ini sampai menempel ya, sampai menggores. Tapi jangan sampai termakan. Tiga. Nah, di sini bisa kita lihat benda kerjanya sudah tergores sedikit ya. Nah, lalu kita matikan puterannya. Setelah itu kita ukur menggunakan jangka sorong. Nah, tadi kita sudah mengukur benda kerjanya, didapatkan diameter 19,1. Lalu kita sebagai offset, kita pencet geometri, lalu kita ke X, kita ketik X, ukurannya 19,1. Lalu kita pencet enter. Ya. Nah, sudah setelah ketemu titik X-nya, lalu kita akan mencari titik Z-nya. Kita jalankan lagi. Ini kita putar balik. Yang Z juga. Kita ke pinggir ini ya benda kerjanya. Nggak sampai tengah juga tidak apa-apa. Lalu kita dekatkan lagi sampai menggores benda kerja. Selanjutnya Buka dulu. enggak. Nah, setelah panasnya sudah menempel, kita akan kita pindahkan ke bagian Z. Nah,
kita pencet Z, ketik Z, 0. Nah, seperti ini. Kalau kita pencet cancel, sudah tersetting titik 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu program untuk menggerakkan benda tersebut. Pertama kita klik. Nah, setelah muncul menu ini, kita folder yang sudah kita buat sebelumnya. Di kelompok kami sudah buat di kode 0122. Mana bendanya ya? Nah, setelah itu kita buat program download. Ini saya akan menjelaskan kode ini. Jadi bisa dilihat G28 ini adalah kode dari mesin ini tersebut. Terus T041. Nah, ini tuh adalah tools. Ya, ini tools yang digunakan. Terus G96 ini adalah kecepatan spindle. Jadi kita namakan kecepatan number 2. Nah, G97 yang pindah itu tuh arah putaran dari spindle itu, arah jarum jam atau jam. Nah, lanjut ke G00. Nah, ini buat cooling, buat coolant. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Angel. Nah, setelah kita menjelaskan terkait tiket yang sudah dibuat, selanjutnya kita pencet di track. Nah, ini kita akan tahu apakah sudah diserta atau belum. Selanjutnya kita di menu edit. Ini kan sebelumnya di menu edit kita pindahkan ke menu mem atau memori. Selanjutnya langsung kita pencet tombol hijau untuk menggerakkan Naik nabrak mobil sampai nabrak lagi. Kan tadi videonya belum selesai. Itu untuk mengembalikan. Lalu sekarang proses pengambilan material. Emang udah di tag? Udah. Setelah kerjanya sudah dimakan, kita buka pintu. Kita akan melepas. Setelah dilepas, kita pasang kembali untuk memulai program selanjutnya. Kita pasangkan di sini. Ini kita pasangnya jangan terlalu lama ya. Sudah terpasang. Lalu kita kasih titik 0 lagi. Kita lakukan yang berbeda. Bener. Jangan lagi deh. Tangan dulu deh. Kalau enggak kayak ada di sini. Kita jalankan. Ini sampai tergores saja. Tergores, kita matikan. udah kan? Udah, kunci. Atasnya dibuka. Aduh, oh iya ya. Biar nggak
Setelah tadi diukur lagi, kita ke X, kan kayak X. Tadi ukurannya 19,1 yang sama aja. Oke, kita cek measure. Setelah sudah ke setting X-nya, lalu kita setting titik decimal. Sudah tergores, kita masukkan. Sudah tersetting. Apa ya berarti? Untuk menghindari hal yang tidak ingin terjadi, kita home, balikan itu. Ya, kita ke program. Kita cari program 2 yang sudah kelompok saya lalu kita ke sini, kita pencet cek, lalu cek, iya. Ini misal nabrak, apa nih mas? Nanti kalau ada di Oh, masalah saya water lah. Aku kurang ngerti ya mas. Masih mengerikan kok. Nah, oke, program 2 sudah selesai dijalankan. Kita akan mengambil benda kerjanya. Nah, oke, benda kerjanya sudah jadi. Baik, cukup sekian video praktikum proses manufaktur hasil dari demonstrasi kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.